Assalamualaikum adik-adik, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah belajar mengenai sistem pernafasan pada manusia. Sekarang kita akan belajar mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya sistem peredaran darah. Setiap manusia pasti memiliki sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia memiliki peran yang sangat penting bagi tubuh. Tidak hanya mengalirkan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh, sistem ini juga berperan dalam proses metabolisme. Sistem peredaran darah adalah mengalirnya darah di dalam tubuh. Di dalam sistem peredaran darah manusia terdapat yang namanya alat peredaran darah. Nah, alat peredaran darah pada manusia terdiri atas dua komponen, yaitu jantung dan pembuluh darah. Oke, kita bahas ya. Alat peredaran darah yang pertama adalah jantung. Jantung terletak di rongga dada sebelah kiri dan berfungsi sebagai alat pemompa darah. Jantung dibungkus oleh dua membran pelindung yang disebut perikardium. Nah, ruangan di antara membran berisi cairan. Jantung memiliki 4 ruang, yaitu sa, si, ba, bi. Sa, serambi kanan, si, serambi kiri, ba, bilik kanan, dan bi adalah bilik kiri. Nah, dengan singkatan tersebut, insya Allah adik-adik pasti hafal ya. Nah, di antara serambi kanan dan bilik kanan terdapat katup trikuspidalis yang berfungsi untuk mencegah agar darah dalam bilik kanan tidak masuk kembali ke serambi kanan. Adapun di antara serambi kiri dan bilik kiri terdapat katup bikuspidalis yang fungsinya untuk mencegah agar darah dalam bilik kiri tidak mengalir kembali ke serambi kiri. Di jantung ada yang namanya denyut jantung. Denyut jantung terjadi apabila otot jantung berkontraksi. Denyut jantung dapat kita rasakan pada arteri yang dekat dengan permukaan kulit, seperti di leher dan pergelangan tangan. Hal ini karena saat berdenyut, pembuluh nadi pun ikut berdenyut akibat darah yang terpompa. Selain denyut jantung, tekanan darah juga dapat diukur. Dengan mengukur tekanan darah, kita dapat mengetahui kekuatan jantung memompa darah. Nah, itu tadi merupakan penjelasan mengenai alat peredaran darah jantung. Sekarang, alat peredaran darah yang kedua adalah pembuluh darah. Apa sih itu pembuluh darah? Pembuluh darah berfungsi sebagai saluran-saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah sendiri dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah arteri atau pembuluh nadi. Arteri adalah pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung. Aorta merupakan arteri terbesar. Arteri mengalirkan darah yang mengandung banyak oksigen, kecuali arteri pulmonalis. Kemudian yang kedua adalah vena atau pembuluh balik. Vena adalah pembuluh yang membawa darah ke jantung. Vena yang berhubungan langsung dengan jantung atau paru-paru disebut dengan vena cava. Ada 2 vena cava, yaitu vena cava inferior dan vena cava superior. Vena cava inferior mengalirkan darah dari tubuh bagian bawah menuju jantung. Sedangkan vena cava superior mengalirkan darah dari tubuh bagian atas menuju jantung. Vena mengalirkan darah yang mengandung banyak karbon dioksida, kecuali vena pulmonalis. Selanjutnya, pembuluh darah yang ketiga adalah pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler menghubungkan antara arteri dan vena.
Dinding sel pembuluh kapiler tersusun atas selapis sel dan bersifat permeabel, sehingga cairan tubuh dan zat-zat terlarut dapat keluar masuk melalui dinding selnya. Selain itu, pada pembuluh kapiler terjadi pertukaran oksigen, karbon dioksida, zat-zat makanan, serta hasil-hasil ekskresi dengan jaringan yang ada di sekeliling kapiler. Oke, sampai sini apakah adik-adik sudah paham? Nah, kalau sudah paham, kita menuju ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai darah. Nah, adik-adik pasti tidak asing dengan yang namanya darah kan? Darah adalah cairan tubuh berwarna merah yang terdapat di dalam pembuluh darah. Adapun di darah terdapat komponen darah. Komponen darah terdiri dari plasma darah dan sel-sel darah seperti eritrosit, leukosit, dan trombosit. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah plasma darah. Plasma darah merupakan cairan darah berwarna kekuning-kuningan. Plasma darah terdiri dari air, protein-protein yang terdiri dari albumin, globulin, protombin, dan fibrinogen. Kemudian terdapat mineral serta zat-zat terlarut lainnya. Plasma darah berfungsi untuk mengatur tekanan osmosis darah, membawa zat-zat makanan ke seluruh tubuh, dan mengangkut zat-zat metabolisme dari jaringan tubuh. Kemudian yang kedua dari komponen darah adalah eritrosit atau sel darah merah. Eritrosit merupakan sel darah yang paling banyak jumlahnya. Eritrosit dibentuk di sumsum tulang. Bentuk eritrosit bulat pipi, tidak berinti, dan cakung pada kedua sisinya atau bikonkav. Eritrosit berwarna merah karena mengandung hemoglobin. Hemoglobin yaitu suatu pigmen merah yang mengandung zat besi. Ketika darah melewati paru-paru, oksigen terikat pada hemoglobin. Kemudian eritrosit bergerak ke jaringan tubuh dan melepaskan oksigen yang selanjutnya berdifusi ke dalam sel tubuh. Selanjutnya, komponen darah yang ketiga adalah leukosit atau sel darah putih. Leukosit mempunyai inti berbentuk tidak tetap, dapat bergerak secara amoeboid, dan dapat menembus dinding kapiler atau diapedesis. Leukosit ada 5 jenis, yaitu monosit, neutrofil, basofil, eosinofil, dan limfosit. Leukosit dibentuk di dalam sumsum tulang, limfa, dan kelenjar getah bening. Fungsi dari leukosit adalah melawan kuman yang masuk ke dalam tubuh dengan cara memakan atau membentuk zat antibodi. Jadi, ketika kita sakit, yang akan melawan kuman-kuman yang akan masuk ke dalam tubuh kita adalah si leukosit atau sel darah putih. Kemudian, komponen darah yang keempat adalah trombosit atau keping darah. Trombosit berbentuk tidak teratur dan tidak berinti. Trombosit berperan dalam proses pembekuan darah. Trombosit yang pecah akan mengeluarkan enzim trombokinase. Enzim ini akan mengubah protombin menjadi trombin dengan bantuan kalsium dan vitamin K. Kemudian, trombin akan merangsang fibrinogen untuk menghasilkan benang-benang fibrin. Kumpulan benang ini akan membentuk struktur seperti jala yang dapat menjaring sel darah merah sehingga tidak keluar dari pembuluh darah yang terluka. Sekarang Kak Lina mau tanya, apa aja sih fungsi dari darah? Nah, darah mempunyai berbagai macam fungsi. Yang pertama sebagai alat pengangkut oksigen, karbon dioksida, hormon, dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Yang kedua, berperan dalam membunuh kuman penyakit. Yang ketiga, berperan dalam proses pembekuan darah. Dan yang keempat adalah berperan dalam menstabilkan suhu tubuh. Selanjutnya, Kak Lina akan membahas mengenai golongan darah. Pasti di antara kalian ada yang memiliki golongan darah A, B, AB, dan O.
Adapun orang yang pertama kali menggolongkan darah adalah Karl Landsteiner. Ia menggolongkan darah berdasarkan kandungan aglutinogen dan aglutinin di dalam darah atau sistem APO. Aglutinogen adalah protein dalam sel darah merah yang dapat digumpalkan oleh aglutinin. Pada golongan darah A mengandung aglutinogen A dan aglutinin beta. Sedangkan golongan darah B mengandung aglutinogen B dan aglutinin alfa. Pada golongan darah AB mengandung aglutinogen A dan B tetapi tidak mengandung aglutinin alfa dan beta. Pada golongan darah O tidak mengandung aglutinogen A dan B tetapi mengandung aglutinin alfa dan beta. Penggolongan darah sangat berguna dalam proses transfusi darah dari seseorang ke orang lain. Transfusi sangat diperlukan bagi seseorang yang banyak kehilangan darah, misalnya karena kecelakaan. Orang yang memberikan darahnya disebut donor, dan orang yang menerima darah disebut resipien. Jika golongan darah donor tidak sesuai dengan golongan darah resipien akan menolak darah donor dengan cara menggumpalkan darah tersebut atau yang dinamakan dengan aglutinasi. Nah, apakah sampai sini adik-adik sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia adalah sistem peredaran darah tertutup dan rangkap. Peredaran darah tertutup artinya darah hanya mengalir melalui pembuluh darah di dalam tubuh manusia. Sedangkan peredaran darah rangkap berarti dalam satu kali peredarannya darah melalui jantung sebanyak 2 kali. Peredaran darah rangkap terdiri atas peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil yaitu peredaran darah yang dimulai dari jantung menuju ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Sedangkan peredaran darah besar yaitu peredaran darah dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh, kemudian kembali ke serambi kanan jantung. Oke, sampai sini sudah paham kan? Kalau sudah paham, kita akhiri pembelajaran kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.